Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudita Pratama dari jurusan Tadris Bahasa Indonesia kelas 5A dengan nomor NIM 12210193007. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi pertama mata kuliah statistik. Istilah-istilah dalam analisis data dan uji statistik. Yang pertama adalah penelitian. Penelitian merupakan aktivitas yang digunakan atau kegiatan yang dilakukan secara sistematis, berencana, dan mengikuti konsep ilmiah untuk mendapatkan sesuatu yang objektif dan rasional tentang sesuatu hal. Selanjutnya adalah data. Data merupakan sesuatu yang digunakan atau dibutuhkan dalam penelitian. Biasanya data dalam menggunakan parameter tertentu yang telah ditentukan. Terdapat dua jenis data. Yang pertama adalah data kualitatif dan kedua adalah data kuantitatif. Data kualitatif sendiri memiliki makna data yang dinyatakan dalam bentuk bukan angka, tetapi berbentuk kata, kalimat, gambar, atau bagan. Selanjutnya adalah data kuantitatif memiliki makna data yang dinyatakan dalam bentuk angka. Selanjutnya adalah variabel. Variabel merupakan suatu yang beragam atau bervariasi. Variabel biasanya dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah variabel tergantung atau variabel dependen, dan selanjutnya adalah variabel bebas atau variabel independen. Variabel tergantung adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain yang sifatnya tidak dapat berdiri sendiri. Selanjutnya adalah variabel bebas, variabel yang mempengaruhi variabel lain yang sifatnya berdiri sendiri. Kemudian ada populasi. Populasi merupakan suatu kelompok atau kumpulan subjek atau objek yang akan dikenai generalisasi hasil penelitian. Sedangkan sampel sendiri merupakan bagian dari populasi yang akan diteliti. Selanjutnya adalah analisis data. Analisis data merupakan proses mengolah data dan menginterpretasikan hasil pengolahan data. Terdapat dua jenis dalam analisis data, yakni analisis deskriptif dan juga analisis inferensial. Selanjutnya ada metode analisis data. Dalam metode analisis data ini terdapat dua metode. Yang pertama adalah metode statistik parametrik yang memiliki pengertian metode analisis data dengan menggunakan parameter-parameter tertentu seperti mean, median, standar deviasi, distribusi data normal, dan lain sebagainya. Sedangkan yang kedua ada metode statistik non-parametrik yang memiliki pengertian yakni metode analisis data tanpa menggunakan parameter-parameter tertentu seperti mean, median, standar deviasi, serta distribusi data tidak harus normal dan lain sebagainya. Selanjutnya ada hipotesis. Hipotesis sendiri adalah jawaban sementara tentang rumusan masalah penelitian yang belum dibuktikan kebenarannya. Hipotesis dinyatakan dengan kalimat pernyataan dan bukan kalimat pertanyaan. Nah, selanjutnya terdapat uji hipotesis. Uji hipotesis sendiri memiliki pengertian yakni pengujian yang bertujuan untuk mengetahui apakah kesimpulan pada sampel dapat berlaku untuk populasi. Selanjutnya adalah signifikansi. Dalam penelitian, biasanya signifikansi mengandung arti hipotesis yang telah terbukti pada sampel dapat diberlakukan pada populasi. Jika tidak signifikan, berarti pada sampel tidak berlaku pada populasi atau tidak dapat digeneralisasi. Nah, selanjutnya adalah probabilitas. Probabilitas atau p-value adalah peluang munculnya kejadian. Besarnya peluang melakukan kesalahan disebut taraf signifikansi. Jadi, taraf signifikansi bisa dinyatakan dengan probabilitas. Selanjutnya adalah kurva normal. Kurva normal ini menggambarkan daerah penerimaan dan penolakan. Yang terakhir adalah degree of freedom. Degree of freedom ini
adalah derajat ketergantungan banyaknya observasi dan banyaknya variabel independen. Degree of freedom ini digunakan untuk menentukan nilai kritis. Selanjutnya adalah sekilas tentang SPSS. SPSS adalah program atau software yang digunakan untuk mengolah data statistik. Dari berbagai program olah data statistik lainnya, SPSS ini merupakan yang paling banyak digunakan dan juga diminati oleh para peneliti. Dahulu, SPSS digunakan untuk olah data statistik pada ilmu sosial saat itu. Kepanjangan SPSS sendiri adalah Statistical Package for the Social Science. Tapi seiring berjalannya waktu, SPSS mengalami perkembangan dan penggunaannya semakin kompleks untuk berbagai ilmu, seperti ilmu ekonomi, psikologi, pertanian, teknologi, industri, pendidikan, dan lain sebagainya. Sehingga kepanjangan dari SPSS sendiri berubah menjadi Statistical Product and Service Solution. Nah, terdapat langkah-langkah pengolahan data SPSS. Setelah data diinput pada SPSS data, editor kemudian kita mencari alat analisis yang diperlukan. Selanjutnya adalah memasukkan variabel dan lain-lain, kemudian klik OK. Setelah itu, proses olah data dilakukan dengan sangat cepat, singkat, akurat, cermat, handal, dan muncullah output data.